Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama matematika, mengubah berbagai bentuk pecahan. Pada hari Selasa kemarin kita sudah belajar mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Pecahan biasa menjadi pecahan persen dan sebaliknya. Hari ini kita akan belajar bersama KD 3.1 dan KD 4.1. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Kita mulai belajar ya anak-anak. Dimulai dari mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sekarang ini kita akan belajar pasangan-pasangan bilangan yang menjadikan penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. 2 untuk menjadi 10, pasangannya adalah 5 anak-anak. 5 pasangan untuk menjadi 10 adalah 2. 4 ini kita ubah menjadi 100 anak-anak. 4 menjadi 100 pasangannya adalah 25. 10 pasangannya adalah 10. 20 untuk menjadi 100 pasangannya adalah 5. 25 untuk menjadi 100 pasangannya adalah 4. 50 untuk menjadi 100 pasangannya adalah 2. 100 ini kita ubah menjadi 1000. Pasangannya adalah 10. 125 menjadi 1000 pasangannya adalah 8. 200 menjadi 1000 pasangannya adalah 5. 250 menjadi 1000 pasangannya adalah 4. 500 menjadi 1000 pasangannya adalah 2. Nah, ini pasangan-pasangan bilangan yang bisa menjadikan penyebutnya itu 10, 100, atau 1000. Pasangan-pasangan ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengubah penyebutnya anak-anak. Sekarang kita ke contoh soal ya anak-anak. Nomor 1. Ubahlah ke bentuk pecahan desimal dari 4/5. Untuk mengubah ke bentuk pecahan desimal, kita perlu menjadikan penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Di sini penyebutnya adalah 5 anak-anak. Kita ubah menjadi 10. 5 untuk menjadi 10, pasangannya kita kalikan dengan 2. Maka 5 kita kalikan dengan 2. Karena penyebutnya kalikan 2, maka pembilangnya 4 juga kita kalikan dengan 2. Sama dengan 8/10. Bentuk pecahan desimalnya, karena ini per 10, perlu anak-anak ingat bahwa di belakang tanda koma ada satu angka. Satu angka di belakang tanda koma ini kita isi dengan pembilangnya, yaitu 8. Sedangkan di depan tanda koma kita isi dengan 0. Jadi, pecahan desimal dari 4/5
adalah 0,8. Paham ya anak-anak? Lanjut ke contoh soal yang kedua. Bentuk pecahan desimal dari 3/4. Penyebutnya di sini adalah 4, anak-anak. 4 kita ubah menjadi 10, apakah bisa? Tidak bisa. Kita ubah menjadi 100, bisa tidak? Bisa, bagus. 4 menjadi 100 pasangannya adalah 25. Maka 4 kita kalikan dengan 25. Karena penyebut kali 25, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 25, anak-anak. 3 kali 25 sama dengan 75 per 4 kali 25 sama dengan 100. Sampai di sini kan kita lihat angka penyebutnya adalah 100. Karena ini 100, maka di belakang tanda koma ada 2 angka, anak-anak. Karena per 100. 2 angka ini kita isi dengan angka pembilangnya, yaitu 75. Sedangkan di depan tanda koma kita isi dengan 0, seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Tahu bedanya ya nomor 1 dan nomor 2? Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Pecahan desimal dari 3/125. Nah, kita lihat. 125 ini kita jadikan 1000, anak-anak. Pasangannya adalah kita kalikan 8. Karena penyebut kali 8, maka pembilang juga kali 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Per 125 kali 8 sama dengan 1000. Karena per 1000, maka di belakang tanda koma ada 3 angka yang harus kita isi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di sini pembilangnya padahal hanya 2 angka, 24. Nah, kita isi 24, kita mulai dari 4, setelah itu 2. Nah, kita beri 0 di sini anak-anak ya. Di depan tanda koma kita juga beri 0. Jadi 3/125 pecahan desimalnya adalah 0,024. Paham ya anak-anak ya? Masih mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Kita gunakan dengan cara yang kedua, anak-anak. Cara kedua kita gunakan dengan cara porogapit atau cara bersusun. Bentuk pecahan desimal dari 4/5 sama dengan, nah, kita porogapit 4, kita bagi dengan 5. Apakah bisa anak-anak 4 dibagi 5? Tidak bisa. Karena tidak bisa, kita beri 0. Di sini. Karena kita beri 0, maka atasnya kita beri 0, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, kita lihat 40 bisa dibagi dengan 5. Bisa, dapat berapa anak-anak? 8. Kita letakkan di sini 8. 8 kali 5 sama dengan 40. 40 kurangi 40 sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya 4/5 itu pecahan desimalnya adalah 0,8. Paham ya? Dengan cara bersusun ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua, anak-anak. Pecahan desimal dari 3/4. 3/4 berarti 3 dibagi dengan 4. Sekarang, 3 dibagi dengan 4 apakah bisa anak-anak? Tidak ya, kita beri 0.
Di hasilnya kita beri 0, nah sekarang dilihat 30. 30 bisakah dibagi dengan 4? Bisa. Berapa yang mendekati? 7, bagus. 7 kita kalikan dengan 4. 28. Ya anak-anak ya. Sekarang 30 kurangi 28 bisa? Bisa ya. Berapa? 2. Nah, 2 dibagi dengan 4 tidak bisa. Kita beri 0 lagi. Nah, 20 kita bagi dengan 4. Apakah bisa? Bisa. Ketemu berapa anak-anak? 5. 5 kita kalikan dengan 4. 20. Nah, sekarang kita kurangkan 20 kurangi 20 sama dengan 0. Jadi, pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Paham ya? Sekarang anak-anak kita akan belajar mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Caranya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Bilangan desimal dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya anak-anak. Setelah itu, pecahan tersebut kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Sebagai contoh, nomor 1. Pecahan 0,25 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa, kita perhatikan angka di belakang tanda koma anak-anak. Di sini di belakang tanda koma ada 2 angka. Bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Karena di sini di belakang tanda koma ada 2 angka, maka penyebutnya itu 100 anak-anak. Sedangkan tempat pembilangnya kita isi dengan angka di belakang tanda koma, yaitu 25 pembilangnya. Jadi 0,25 sama dengan 25/100. Ini belum ke bentuk sederhana ya anak-anak. Jadi kita ubah ke bentuk paling sederhana dengan cara membagi pembilang dengan 25 dan penyebut juga dengan 25. 25 bagi 25 per 100 dibagi 25 sama dengan 1/4. Jadi pecahan biasa dari 0,25 sama dengan 1/4. Paham ya anak-anak ya? Lanjut ke contoh yang kedua. Pecahan biasa dari 0,625. Kita lihat, angka di belakang tanda koma ada 3 angka. Bilangan desimal dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000. Nah, karena di sini di belakang tanda koma ada 3 angka, maka penyebutnya 1000 anak-anak. Tempat pembilangnya kita isi dengan angka di belakang tanda koma, yaitu dengan 625. Jadi 0,625 sama dengan 625/1000.
Ini belum ke bentuk sederhana. Kita ubah ke bentuk sederhana dengan cara membagi 625 dibagi dengan 125 per 1000 dibagi dengan 125 sama dengan 5 per 8. Jadi pecahan biasa dari 0,625 sama dengan 5 per 8. Paham ya? Anak-anak, setelah tadi anak-anak mendengarkan penjelasan Bu Tina tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dan sebaliknya, kita berlatih ya anak-anak ya, bersama ya. Ubahlah pecahan biasa berikut ke bentuk pecahan desimal. Nah, kita ubah 1/2 ke bentuk pecahan desimal anak-anak. Masih ingat ya, untuk mengubah ke bentuk pecahan desimal, penyebutnya kita jadikan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Di sini penyebutnya 2 anak-anak. 2 kita ubah menjadi 10. 2 kita kalikan dengan 5. Karena penyebut kita kalikan 5, maka pembilangnya juga kita kalikan 5 anak-anak. 1 kali 5 per 2 kali 5 sama dengan 5 per 10. Pecahan desimalnya adalah 0,5. Bagus. Sekarang nomor 2. 8 per 50. Berapa anak-anak pecahan desimalnya? Ya, bagus. 0,16 ya anak-anak ya. 50 kita ubah menjadi 100, kita kalikan 2. Maka pembilangnya juga dikalikan 2. Sama dengan 16 per 100. Jadikan pecahan desimal 0,16. Bagus, hebat anak-anak. Sekarang pertanyaan yang ketiga. 60 per 250. Nah, kalau penyebutnya 250, kita ubah ke berapa anak-anak penyebutnya? Bagus, ke 1000. Nah, kita ubah ke 1000 anak-anak. Kita kalikan dengan 4. Karena penyebut kalikan 4, pembilang juga kalikan 4. 60 kali 4 sama dengan 240 per 250 kalikan 4 sama dengan 1000. 240 per 1000 sama dengan pecahan desimalnya adalah 0,240. Paham ya anak-anak ya? Hebat. Sekarang soal latihan yang kedua. Ubahlah pecahan desimal berikut ke bentuk pecahan biasa. Kita ubah pecahan 0,4 ke bentuk pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa, kita perhatikan angka di belakang tanda koma anak-anak. Di sini di belakang tanda koma ada 1 angka. Maka per 10. Jadi 0,4 sama dengan 4 per 10. Masih belum ke bentuk sederhana, kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 per 10 dibagi dengan 2 sama dengan 2 per 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,4 adalah 2 per 5. Lanjut ke contoh soal yang kedua. 0,16. 0,16. Kita lihat. Di belakang tanda koma ada 2 angka, maka per 100. Jadi 0,16 sama dengan 16 per 100. Kita sederhanakan. 16 dibagi dengan 4 per 100 dibagi dengan 4. Sama dengan 4 per 25. Jadi 0,16 sama dengan 4 per 25. Paham ya anak-anak ya? Ke contoh soal yang ketiga.
0,150. Kita lihat anak-anak, di belakang tanda koma ada 3 angka. Berarti per berapa anak-anak? Per 10, per 100, atau per 1000? Bagus, per 1000. Jadi 0,150 sama dengan 150 per 1000. Kita sederhanakan, 150 dibagi dengan 50 per 1000 dibagi dengan 50. Ketemunya adalah 3 per 20. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,150 adalah 3 per 20. Semakin paham ya anak-anak mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Dari pecahan desimal kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Semakin paham dan semakin bisa ya anak-anak ya. Nah setelah ini nanti anak-anak silahkan mengerjakan tugas dari Bu Tina. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak.